ketika kita melakukan kesalahan itu bagus ya. Kesalahan itu bagus untuk otak kita. Otak kita berkembang ketika kita melakukan kesalahan. Kita sampaikan bahwa apa yang kita percayai tentang potensi kita sendiri itu mempengaruhi apa yang kalian alami gitu, mempengaruhi apa yang kalian pelajari. Maksudnya apa? Ketika kita memposisikan diri, melihat diri kita bahwa kita itu bisa gitu, itu akan memberikan efek yang lebih baik daripada kita berpikir bahwa kita itu nggak bisa gitu. Jadi optimis itu memang secara saintifik itu dibuktikan memberikan pengaruh yang lebih besar gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, percaya pada diri kita bahwa diri kita bisa. Ketika kita belajar matematika, jangan membawa persepsi bahwa saya itu nggak jago matematika, nanti efek manfaat matematika ke diri kalian sendirinya lemah. Jadi harus percaya. Nah, kita sebagai guru orang tua harus bisa memberikan kepercayaan diri kepada anak-anak kita bahwa matematika itu buat semua orang gitu. Di dunia itu banyak mitos bahwa katanya di dunia ini ada dua kategori orang nih. Kategori orang yang bisa matematika, terlahir jago matematika, ada orang yang terlahir gak jago matematika gitu. Katanya ada mitos seperti itu dah. Dan itu sebetulnya secara saintifik udah dibuktikan itu salah gitu. Semua orang bisa belajar matematika. Ya, itu yang hal pertama yang harus kita ubah. Jangan ada persepsi bahwa saya emang terlahir nggak jago matematika, jadi udahlah saya habis-habisan juga saya nggak akan nggak bisa seperti itu. Sebuah peneliti mengatakan bahwa kalau kita percaya tentang potensi kita, potensi diri kita sendiri, itu kita bisa mencapai apapun yang kita mau, ya, meskipun butuh waktu lebih banyak dari yang lain. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus hilangkan mitos ini. Ini dibuktikan secara sains. Jadi ada sebuah penelitian namanya brain science ya. Jadi dia melihat aktivitas yang terjadi di dalam otak kita. Ketika kita mengerjakan matematika, katanya ketika kita melakukan kesalahan waktu ngerjain matematika, ada listrik, ada sinapsis yang terbentuk antara dua bagian otak itu yang itu menandakan bahwa otak dia berkembang. Jadi ketika kita melakukan kesalahan itu bagus ya. Kesalahan itu bagus untuk otak kita. Otak kita berkembang ketika kita melakukan kesalahan. Dibandingkan ketika kita menjawab benar sebuah pertanyaan matematika, itu lebih bermanfaat ketika salah loh. Jadi kalau dilihat dari aktivitas di otak kita, ini hasil riset bisa nanti diinikan yang dilakukan oleh Joe Boller, nanti bisa dilihat dari sumber utamanya, bahwa ketika kita melakukan kesalahan, otak kita berkembang lebih bagus daripada kita menjawab benar gitu. Jadi intinya lakukan kesalahan, tapi jangan sengaja juga supaya otak saya berkembang saya salah-salahin, bukan seperti itu. Artinya ketika kita mempelajari sesuatu yang baru dan kita menerka-nerka, berusaha menjawab sendiri, nah itu kita mendapatkan manfaat gitu, otak kita berkembang. Ya, terus ketika dibandingkan nih, ada dua jenis orang ya, ada orang yang berpikiran fixed mindset, ada orang yang berpikiran growth mindset. Bedanya apa? Kalau fixed mindset dia berpikir bahwa kemampuan matematika dia itu udah segini aja. Saya mau belajar, mau les 50 jam per minggu juga, saya kayaknya nggak akan jago-jago deh. Ada orang yang berpikiran seperti itu. Ada lagi orang lain yang berpikiran bahwa pokoknya kalau saya belajar serius, saya akan berkembang, saya akan maju 3 langkah ke depan, meskipun kecil langkahnya. Jadi kita harus percaya bahwa kita bisa berubah, karena ketika dilihat aktivitas otaknya, di yang kiri, kita lihat yang kiri ya, di yang kiri itu warnanya hijau semua, artinya ketika orang ini melakukan kesalahan dan dia percaya bahwa kemampuan dia terbatas, aktivitas di otaknya sedikit. Jadi nggak berkembang banget gitu. Tapi kalau dia punya pemikiran bahwa dia bisa berubah, dia bisa menjadi lebih baik, dia merasa bisa, dia melihat potensinya, punya potensi, otaknya berkembang lebih, aktivitas di otaknya lebih banyak dan otaknya berkembang lebih bagus. Ya, jadi mindset ini harus kita miliki, karena semakin kita memiliki mindset itu, semakin kita mendapatkan manfaat ketika belajar matematika. Oke? Nah, pertanyaannya gimana cara kita membentuk anak-anak kita supaya memiliki pola pikir seperti ini gitu. Itu yang harus kita lakukan.
Ya, jadi selama ini kita terjadi yang kita sebut mathematic miseducation. Kita salah menyampaikan pesan matematika gitu. Satu permasalahannya yaitu math alienation. Ada sebagian dari kita yang belum apa-apa sudah ngerasa nggak bisa gitu. Bahkan bisa jadi ini alienation ini kayak ada orang yang kayak udah lulus SMA tuh langsung saya mau milih jurusan yang nggak ada matematiknya sama sekali karena saya benci sekali matematika, saya udah belajar nggak bisa-bisa. Nah, itu artinya math alienation. Jadi belum apa-apa sudah bilang nggak bisa gitu. Jadi itu yang harus kita dibuang. Yang kedua ada gimana ya, kurang iklan gitu, bahwa pola pikir yang dihasilkan matematik itu sangat bermanfaat. Jadi gini, ada sebuah fakta menyatakan bahwa matematika mengajarkan kita cara berpikir. Nah, ini belum disosialisasikan dengan baik oleh guru, oleh semua orang. Jadi orang-orang tuh berasumsi bahwa matematika itu hanya untuk hitung-hitungan, hanya untuk menghafal rumus, hanya untuk dapat nilai 90. Bukan apa-apa yang bermanfaat untuk diri dia. Jadi kalau kita guru, kalau kita orang tua, dan kita pengen anak-anak kita berhasil di matematika, kita harus bisa mengiklankan bahwa matematika itu bisa mengembangkan otak kita untuk menjadi lebih baik dan memahami sesuatu lebih cepat, oke, dan menjawab sebuah pertanyaan, sebuah permasalahan lebih cepat dengan tadi melihat persepsi-persepsi dan lain-lain. Oke, tadi kita bicara tentang matematika membentuk orang-orang menjadi berpikir lebih sistematis, ya kan? Matematika membentuk orang-orang menjadi berpikir. Emang maksudnya berpikir itu apa sih? Yang dimaksud berpikir itu apa? Jadi kita harus paham dulu nih berpikir itu apa. Jadi berpikir yang dimaksud itu adalah kita berusaha memahami sesuatu, ya kan? Kita berusaha membayangkan sesuatu, kita ragu-ragu dengan yang kita pikirkan, terus kita merepresentasikannya lagi, kita menyangkal, mengiyakan atau mengatakan tidak. Jadi yang dimaksud berpikir itu ya aktivitas di dalam pikiran kita yang melakukan hal ini, menyangkal, mengiyakan, berkehendak, membayangkan, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah aktivitas berpikir ini ada di dalam kelas matematika kita? Ya kan? Apakah aktivitas ini muncul di kelas-kelas matematika? Nah, ada 5 aspek yang perlu diperhatikan guru. Ini juga bisa untuk siswa untuk dipahami ya. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan guru supaya anak-anak kita berpikir, membentuk cara berpikirnya. Oke, kita coba analisa. Sumbernya saya ambil dari video TED dari Dan Finksel ya, bisa dilihat nanti. Oke, jadi aspek yang pertama yang harus diperhatikan guru, kita harus memulai kelas dengan pertanyaan supaya anak-anak berpikir. Kadang-kadang kalau kelas yang normal itu memulai kelas itu dengan jawaban. Maksudnya, ini cara kita melakukan perkalian, silakan lakukan perkalian. Artinya kan itu bukan pertanyaan. Anak-anak gak punya ruang untuk ragu-ragu. Anak-anak gak punya ruang untuk membayangkan gitu. Jadi langsung step by step. Kita mulai dengan pertanyaan. Kemudian di situ anak-anak bisa berdebat, bisa melakukan banyak hal. Misalnya kayak tadi contoh yang lain, misalnya kita melihat pola ini. Ketika kita melihat pola ini, kita tanyakan apa yang terjadi di sini. Jadi anak-anak mulai berpikir dulu, membayangkan, nebak, kemudian menyangkal dan lain-lain. Oke? Jadi aspek pertama yang harus diperhatikan yaitu mulailah kelas dengan sebuah pertanyaan. Jangan langsung ini loh cara melakukan ini, silakan lakukan latihan gitu. Kalau hanya seperti itu enggak cukup gitu ya. Nah, kemudian ketika anak-anak sudah mulai mau menjawab gitu ya, kita misalnya guru habis selesai bertanya nih, tapi langsung dia jawab sendiri gitu. Saya masih melihat ada yang seperti itu. Kita menanyakan sesuatu tapi nggak memberikan yang ditanyakan itu untuk untuk berpikir dulu sendiri ya. Jadi prinsip yang kedua supaya anak-anak kita berpikir yaitu berikan waktu mereka untuk berusaha sendiri. Jangan langsung diberikan jawaban gitu kan. Biarkan mereka coba menebak-nebak sendiri, berikan waktu, kan ada yang namanya 10 second rule.
Kita tanyakan dulu, anak-anak sudah mengerti belum soalnya, bukan jawabannya. Kita pastikan anak-anak memahami soalnya dulu. Kemudian mereka menebak-nebak dan seterusnya. Oke, jadi ini aspek kedua yang harus dimiliki. Oke. Selanjutnya, misalnya ketika kita membahas seperti ini, biarkan anak-anak untuk berpikir dulu sendiri tadi, jangan langsung diberikan jawabannya. Oke. Dan yang ketiga, aspek yang harus diperhatikan guru, dan ini sangat normal ya, tidak memposisikan diri sebagai orang yang serba tahu. Kadang-kadang sebagai guru saya sendiri ya, gengsi gitu, kalau saya nggak tahu, siswa saya tahu. Nah, kita harus hilangkan itu. Kita harus hilangkan itu. Jadi kita posisikan diri kita itu sama orang yang belajar juga gitu. Kita jangan, ya nggak perlu merasa tahu semua hal. Jadi kalau gimana dong kalau ada orang tanya, ada siswa kita tanya, tapi saya nggak bisa jawab, tinggal disampaikan aja saya nggak tahu. Ayo kita cari tahu bersama-sama. Kita lakukan step-stepnya, kita temukan penjelasannya dan sebagainya. Secara tidak langsung kita juga mengirimkan pesan kepada siswa kita bahwa tidak tahu itu bukan sebuah kegagalan gitu ya. Tidak tahu itu biasa gitu. Ada orang yang takut menjawab begitu. Nah, jadi tidak tahu itu adalah hal yang biasa ya. Jangan pernah merasa malu ketika kita menjawab tidak tahu. Mari cari tahu bersama-sama gitu. Ini prinsip yang ketiga. Nggak perlu memposisikan diri sebagai orang yang serba tahu. Prinsip yang keempat yaitu mengiyakan semua pendapat siswa. Ya, kita bayangkan deh, misalnya apabila kita orang dewasa ya, kita lagi melakukan rapat, kita berikan pendapat kita, kemudian disanggah langsung dibilang tidak gitu. No, Anda salah. Itu kan kita langsung sakit hati kan, langsung kayak baper gitu. Kok pendapat saya nggak dengerin. Jadi mengiyakan di sini bukan berarti membenarkan ya. Mengiyakan di sini iya untuk ekspresinya, iya untuk pendapat dia gitu. Mengiyakan untuk aktifnya. Jadi ketika anak memberikan pendapat, kita jangan langsung bilang enggak, tapi kita terima dulu pendapatnya. Ya, ayo kita tampung pendapat kamu. Kemudian kita eksplorasi jawaban anak, sampai di situ kita buktikan bahwa itu tuh salah gitu loh. Jadi beda dengan kayak Pak ini A, nope, langsung ditolak kan. Kalau ini kita diterima dulu, habis itu kita lihat bersama-sama dan kita buktikan bahwa itu salah gitu. Jadi itu dua aspek yang berbeda ya. Dari situ juga secara gak langsung kita mengirimkan pesan ke anak-anak kita bahwa it's okay to make mistake. Gak apa-apa membuat kesalahan. Karena justru ketika mereka membuat kesalahan, otak mereka berkembang lebih bagus ya. Jadi justru kita pengen anak-anak itu melakukan kesalahan terus supaya dia berkembang ya. Dan mempelajari maksudnya setelah salah gitu. Jangan sampai salah terus di tempat yang sama. Dan yang terakhir ya buat fun gitu. Semua tuh permainan. Matematika itu bukan tentang mengikuti aturan rumus gitu loh. Strict kepada rumus. Ini ada rumus ini, harus ikut ini. Enggak seperti itu. Matematika itu eksplorasi, coba-coba. Bisa dilakukan banyak sekali gitu ya. Jadi seperti itu. Inilah prinsip-prinsip yang harus kita miliki kalau kita mau anak-anak kita berpikir gitu. Saya sempat menyampaikan di seminar yang lain, ada beberapa perspektif tentang pembelajaran yang harus kita buang dari anak-anak. Pertama, ketika kita pergi ke sekolah, anak-anak itu tujuan kita itu bukan karena disuruh ibu. Kenapa kamu sekolah? Ya karena saya harus sampai 16 tahun harus sekolah. Ya karena ibu saya memaksa saya pergi sekolah. Tidak seperti itu. Kita harus menjelaskan ke anak-anak bahwa dan memberikan pesan ini secara tidak langsung bahwa pergi ke sekolah itu adalah untuk membantu dia berpikir gitu, membantu dia menjadi lebih baik, bukan karena disuruh orang lain, bukan karena keharusan, tapi membantu meluruskan cara berpikir mereka, ya kan? Kemudian ada lagi yang berpikir bahwa tujuan utama sekolah itu hanya untuk mendapat rapor, itu harus kita buang juga, mendapatkan nilai rapor. Nggak seperti itu, bahwa nilai rapor itu hanya evaluasi saja, ya. Tujuan akhirnya yaitu untuk diri kita sendiri, manfaat untuk diri kita sendiri. Kemudian ada sebagian siswa juga, malah sebagian besar siswa berpikir bahwa
PR itu dilakukan untuk guru. Saya ngerjain PR ini untuk guru. Nah, bukan seperti itu. Ketika kalian mengerjakan PR dengan serius, kalian akan melakukan kesalahan di situ atau kalian berkembang. Ketika kalian mengerjakan PR, kalian berinteraksi lebih banyak dengan materi. Kalian itu akan bermanfaat. Jadi bukan untuk supaya guru puas ya ngerjain PR itu, tapi untuk interaksi kita sendiri dengan materi. Saya dulu menganggap belajar matematika itu seperti main fitness. Main fitness. Ketika kamu di sekolah artinya kamu diberikan sebuah alat fitness, PR itu seperti interaksinya. Interaksi kita terhadap fitness. Kan misalnya kalau apa orang pergi fitness, pergi ke main barbel, yang dia banggakan bukan barbelnya loh, barbelnya itu ditinggalkan, yang dia banggakan apa? Interaksi barbel itu dengan tubuh kita. Ya kan? Jadi kalian jangan berpikir bahwa matematik itu, Pak, ini rumus ini nggak akan dipakai di kehidupan kita, kok kita belajar ini. Ya memang nggak akan dipakai gitu loh. Nggak akan dipakai semuanya. Karena yang kita bawa apa? Hasil interaksi kita dengan rumus itu. Semakin kita sering memahami rumus itu, semakin kita bermanfaat. Kayak barbel tadi. Barbel tadi nggak akan dibawa-bawa ke kehidupan kalian setiap saat. Kalian hanya pakai itu untuk latihan. Yang kamu banggakan apa? Hasil interaksi kamu dengan barbel. Bukan barbelnya sendiri gitu. Jadi persepsi-persepsi ini seperti ini harus dibuang. Ketika kita berangkat ke sekolah, si anak itu percaya bahwa saya sekolah untuk saya sendiri, bukan untuk ayah saya, bukan untuk guru saya, tapi untuk kemampuan berpikir saya. Dan bukan untuk menghafal materi, pergi ke sekolah bukan untuk menghafal semuanya, tapi untuk berinteraksi dengan itu dan mengambil hasil interaksinya. Oke? Jadi kalau kita semua bisa mengubah ini, bisa mengubah persepsi-persepsi yang dimiliki anak-anak ini, saya yakin kemampuan literasi anak-anak akan meningkat. Oke. Silakan nanti dilihat aja video langsungnya, video tadi yang saya tampilkan di awal mengenai segitiga dan lain-lain, itu bisa dilihat di sumbernya. Nanti saya akan bagikan presentasinya apabila diperlukan, nanti bisa dilihat sumber-sumbernya dan bisa lihat langsung. Yang saya sampaikan di sini ya, tidak ada satupun yang dari saya itu saya mengutip gitu kan, mengutip dan menyampaikan kembali gitu. Oke. Pak Ramon, saya rasa itu dari saya Pak Ramon, materi presentasinya mungkin bisa dilanjutkan dengan